Kini, setelah 16 tahun berlalu, video Dani seolah membuka kembali lembaran hitam itu. Banyak netizen menilai drama ini seharusnya sudah berakhir. Namun kenyataannya, ego dan luka lama justru kembali mencuat ke permukaan. Ya pokoknya gini, di tahun 2007 itu, kalau nggak Ratu yang buyar, Dani Maya yang buyar. Hubungan Ahmad Dhani dan Maya Estianty kembali jadi sorotan publik setelah video kompilasi Gibah Maya mendadak viral. Meski video tersebut kini sudah dihapus, tetapi jejaknya terlanjur menyebar dan memicu reaksi keras dari netizen. Banyak yang merasa kecewa hingga melayangkan hujatan kepada Dhani. Lantas, benarkah perang dingin antara Dhani dan Maya belum benar-benar berakhir? Namun jauh sebelum video ini viral, publik sebenarnya telah menyaksikan kisah retak rumah tangga mereka sejak awal 2000-an. Ahmad Dhani, yang kala itu tengah berada di puncak kejayaan bersama Dewa 19, memberikan ultimatum keras kepada Maya yang juga sedang meroket bersama Ratu. Dalam sebuah wawancara tahun 2006 silam, ia menyebut bahwa absensi Maya di rumah sudah tak relevan dengan peran seorang istri dan ibu. Ya pokoknya gini, di tahun 2007 itu, kalau nggak Ratu yang buyar, Dani Maya yang buyar. Itu sudah pasti. Ini artinya Maya aktivitasnya kan banyak banget, sehingga kalau misalnya dihitung absensinya Maya udah jauh sangat tidak relevan untuk sebagai seorang ibu rumah tangga dan ibu seorang anak gitu ya. Dan benar saja, setahun setelahnya hubungan Maya dan Dhani benar-benar buyar. Puncaknya, Maya melaporkan Dhani ke polisi terkait kekerasan psikis yang diduga dialaminya. Bukan karena benci, tapi justru karena masih cinta. Ia hanya ingin satu hal, kesempatan untuk tetap berkarya dan dihargai sebagai istri serta ibu dari anak-anaknya. Yang pasti, waktu saya kemarin di sana itu, sahabat saya sudah ketemu Mas Dhani dan sepertinya Mas Dhani juga ingin adanya perdamaian. Dan saya juga sangat senang karena memang tujuan saya itu melaporkan ke polisi adalah karena saya merasa selama ini usaha proses damai saya itu nggak pernah digubris. Jadi selama ini dari saya sendiri, dari pihak keluarga saya, dari saya minta tolong kepada mertua saya, minta tolong kepada Haditnya untuk menyelesaikan masalah ini, sepertinya tidak pernah ada gubrisan. Jadi dan mudah-mudahan dari adanya laporan polisi ini bisa berdamaikan kami berdua. Justru karena saya sangat mencintai dia, sangat mencintai Mas Dhani, jadi saya melaporkan ke polisi untuk supaya cepat selesai gitu loh. Nggak panjang, karena memang saya pengen cepat selesai. Apakah itu berdamai kembali menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah, ataupun kalau memang tidak bisa lagi ya berbicara secara seperti itu. Saya ingin menjadi berdamai. Saya mau menanggapi, biarkan saja dia bicara apa saja, mau ngapain aja, saya sih monggo wae, karena itu haknya dia. Aku melaporkan ke polisi itu bukan untuk menjatuhkan nama Mas Dhani, tapi benar-benar justru saya sangat cinta sama dia. Akan menjadi ibu rumah tangga semata aja atau gimana? Aku, ya itulah, aku maunya tuh ada pembicaraan gimana kalian yang dituduhkan ke aku bahwa aku tidak patuh. Dia pingin saya jadi istri yang patuh lah segala macam. Siapa sih yang nggak mau jadi istri yang patuh ya kan terhadap suami gitu. Aku juga maunya gitu, tapi maksudku jangan hanya satu pihak, harusnya kan dari dua-duanya saling menghargai, saling menghormati. Jadi mudah-mudahan dengan adanya ini ada pembicaraan lagi dengan Mas Dhani. Bagaimana komprominya ya, mudah-mudahan segeralah. Tapi karena ada berita bahwa harus 3 hari itu saya sangat kurang serak, karena biar bagaimanapun ini adalah masalah hati itu bukan harus dijatah waktu 3 hari atau 4 hari atau 1 jam, karena ini masalah perasaan dan hati. Jadi benar-benar marilah aku Mas Dhani itu sama-sama mundur selangkah untuk
apa ya, jangan ego lah gitu loh, benar-benar mau gimana sih ini rumah. Maya tak menolak perannya sebagai istri, tapi ia tak ingin didikte. Ia hanya bisa berharap tetap bisa menjalani profesinya di dunia musik tanpa harus kehilangan hak sebagai seorang ibu rumah tangga. Sampai ada pembicaraan. Tapi kemarin pulang umroh sempat ketemu sama Mas tadi. Aku tadi malam katanya dibilang katanya nggak pulang ke rumah. Memang aku tadi malam tuh bukan pulang ke rumah, memang aku lagi bersembunyi di kantorku yang baru. Karena aku tahu di rumah banyak rekan-rekan wartawan, jadi aku pulangnya jam 2 pagi. Karena aku tahu lah jam segitu mungkin wartawan pada pulang. Jadi ya udah aku pulang jam segitu. Mungkin itu adalah jawaban dari Allah bahwa aku kemarin meminta kepada Allah untuk segera diakhiri. Kalau memang itu buruk ya berarti memang tidak Allah. Kalau memang itu baik ya itu lebih baik ya minta Allah juga. Kalau emang adanya begini membuat kita makin baik ya alhamdulillah, itu emang tujuannya gitu loh. Yang pasti ideal itu saling berbagi peran, saling menghormati, saling menghargai. Kalau memang aku bisa membantu dia kenapa enggak? Kalau dia bisa membantu aku kenapa enggak? Saling lah, saling benar-benar berbagi peran. Bukan satu di atas, satu di bawah. Memang dalam Al-Quran kan dibilang bahwa lelaki saat itu derajat lebih tinggi dari perempuan, benar. Tapi dalam kesetaraan kehidupan lelaki dan wanita sama-sama. Cuma pemimpin tempat sama anak-anak. Mendoakan Mas Dhani juga, Mbak. Ya yang pasti aku mendoakan supaya pernikahan ini kembali baik. Kalau memang jodohnya masih baik. Kalau memang jodohnya ini sudah tidak baik ya pisahkan dengan baik-baik. Ada beberapa sahabat dan orang-orang yang saya hormati itu memang nggak mau ya, nggak rela ngelihat kita berpisah. Jadi mereka tuh yang menemui saya, menemui Mas Dhani. Ketika saya di Mekah, ada sahabat saya menemui Mas Dhani yang benar-benar berkorban untuk saya, untuk jadi ya aku maunya dengan adanya laporan polisi ini selesai dengan segera gitu loh. Adalah usaha aku untuk mengakhir ya usaha aku untuk supaya digubris dong istrinya tuh mau bicara baik-baik gitu loh. Jadi kalau nggak lewat itu mungkin aku nggak akan digubris sampai kapan. Kini, setelah 16 tahun berlalu, video Dhani seolah membuka kembali lembaran hitam itu. Banyak netizen menilai drama ini seharusnya sudah berakhir. Namun kenyataannya, ego dan luka lama justru kembali mencuat ke permukaan. Lantas, apakah luka itu belum benar-benar sembuh? Ataukah masa lalu memang tak pernah benar-benar hilang, hanya menunggu waktu untuk kembali jadi panggung utama?